Saya kan bukan orang yang punya pengetahuan dan apalagi ekspertasi apapun di wilayah kesehatan, medis dan seterusnya. Tapi aku lah menungso, jadi aku ya kepingin melok ngiling-ngiling sebagai menungso. Semua yang dibicarakan tadi kan standarnya standar orang normal, maka disebut disable tadi. Ya, itu kan karena standarnya orang normal. Nah, nanti hidup ini begitu luasnya, sehingga kadang-kadang Anda harus punya solusi-solusi pribadi. Awakmu bayangno kaya sing dicapai oleh rombongan yang di mana tadi dari China itu juga jangan kagum-kagum amat, karena sehari-harimu nanti kamu akan bergaul sama hatimu sendiri, sama siang malammu sendiri. Jadi itu semua juga jangan terlalu dijadikan ya coba gede-gede nolah. Wong urip ku akhirnya kan ijen. Dadi ngene lho. Ada sesuatu yang bisa dicapai oleh orang yang tidak tuli, tapi jangan lupa ada juga sesuatu yang hanya bisa dicapai oleh orang tuli, yang orang tidak tuli tidak bisa mencapainya. Ini kudu dieling-eling kon tidak menderita teman-teman meneh-meneh. Gitu ya. Jadi tidak ada yang jelek di hadapan Allah. Orang buta itu punya kemerdekaan lebih luas daripada orang tidak buta. Misalnya, umpamanya ya, wong nek gak iso ndelok, iku wis gak peduli bojone ayu tak gak bangir gak gak peduli ireng tak kuning tak gak masalah. Ya. Wong sing iso ndelok kaya awakmu iku ruwet malahan. Ya tak gak. Motor nyar kon bingung meneh, ono iki kon bingung. Jadi tidak ada yang lebih baik dalam kehidupan. Yang lebih baik adalah caramu menyikapi keadaanmu apa adanya. Dari situ kamu mencari kebijaksanaan dan mencari kegembiraan sampai kebahagiaan. Aku takut beberapa hal ini. Saya juga tidak sedang apa ya. Aku gak nyalah-nyalah sapa-sapa, cuma ngene iki lho urip iku. Menungso iku makhluk jasmani apa rohani? Rek. Jasmani apa rohani? Nah, sing primer jasmani ta rohani, ngono wis. Kedua, utamane dhek makhluk jasmani apa utamane dhek makhluk rohani? Rohani. Nek ancane primere rohani, sebenarnya kan tidak ada masalah dengan jasad. Maksud saya setiap orang kudu runu akhirnya. Gitu loh, ganteng apa ya peyot kaya aku iki. Gitu loh. Nah, kalau rohani dia bersifat abadi. Kita hidup abadi. Jadi kalau rohani berarti sejati, berarti dia abadi. Kita akan hidup selamanya di surga dua kali. Bahkan 2 kali, tidak hanya 1 kali surga, 2 kali. Kholidina abada. Jadi kita ini makhluk rohani, nek bahasa lain ini, kon iku wong bumi kepingin nang swarga, takon wong swarga sing mampir di bumi. Wong swarga mampir di bumi, mampir ngombe, mampir ngekil, mampir apa meneh? Outbound, ya. Nek sekunder primernya terbalik, kan manajemennya berbeda, Pak. Kan akhirnya kita harus menentukan. Kon tunarungu, terus nek sampai tuwek kon gak iso diatasi, apakah kamu akan menganggap dirimu itu lebih sial daripada orang yang tidak tunarungu, ataukah kamu menemukan keunggulan-keunggulanmu dibanding orang yang tidak tunarungu? Sing kok pilih. Kan begitu. Jadi standar itu tidak hanya standar normal. Standar adalah kita sendiri ini bagaimana. Awakmu oleh berpijak kuda-kudane ndek endi. Itu pertanyaan awakmu rohani ta jasmani. Nek awakmu rohani berarti urip di dunia iki mek liwat dulu. Kan gitu. Nek awakmu jasmani kok mata ya wis mari. Yang mana kita ini? Nah, sekarang ini Pak, yang diobati di rumah sakit itu jasmani ini apa rohani?
Ini juga tidak, saya tidak nuntut rumah sakit untuk rohania ya enggak ya. Cuman kan ono di kedokteran sendiri kan ada pemeo bahwa kegembiraan dan optimisme pasien itu yang lebih menyembuhkan daripada obatnya. Betul enggak? Nek kon nelongso ngersula nemen merasa sial, merasa gak tepak uripmu, ya kon loro. Kan gitu. Jadi kan ada disebut apa itu namanya, Pak? Jadi ada faktor-faktor psikologis yang juga sangat ikut membantu seseorang menyembuhkan dirinya. Betul. Jelas ya? Oke. Tak lengkapi situ ngene. Iso tak gak dokter menyembuhkan? Bisa nggak rumah sakit menyembuhkan orang sakit? Yang bisa apa? Yang dia bisa apa? Yang rumah sakit lakukan itu apa? Mengobati. Tapi menyembuhkan bukan milik manusia, milik Allah. Nah, berarti nek kesembuhan itu milik Allah, berarti ada urusan temenan iki karo Gusti Allah iki. Berarti lebih luas dari sekedar obat, dari sekedar operasi, dari sekedar diagnosis fisik dan jasad. Gitu loh. Berarti ada beberapa hal yang harus diolah benar secara rohania. Saya sangat mengandalkan rohania, sehingga aku gak problem dengan jasad saya. Mas yo gak turu kayak ngono iku, Mas yo obat mabit ben bengi ta kon dhewe kayak ngene iki ben bengi. Sampai jam 1, jam 2, jam 3. Di Jombang kemarin sampai jam 4, gitu ya. Karena saya rohani. Jasad iki mek casing iki. Dadi casingnya gak melok apa-apa. Wamang ngene Pak Dokter, aku tak nggih contoh sing sederhana. Aku iku wonge berpendapat karo arek-arek iki bahwa lapar lebih baik daripada kenyang. Benar ya? Betul enggak? Yang tidak baik adalah kelaparan dan kekenyangan. Itu tidak baik. Tapi kalau lapar dibanding kenyang lebih baik lapar. Karena kalau lapar itu Anda membangun kekuatan dan daya tahan. Kalau kenyang Anda tergantung kepada makanan. Karena makanan itu dari luar. Kalau saya belokkan sedikit, bahagia itu letaknya di duitmu, motormu, suksesmu, apa di jerone awakmu. Jadi kebahagiaan tergantung berapa duit apa tidak. Kebahagiaan itu urusan kamu mengelola hatimu dan pikiranmu, betul enggak? Karena kita makhluk rohani. Aku gak mengatakan kono ojo duit-duit, ojo nyambut jaga, ya. Tapi tolong jangan lupa prinsip itu. Nah, saya kembalikan kepada pertanyaannya tadi. Pertanyaan yang sebelumnya. Jadi, yang menyembuhkan Allah. Maka saya kira ketika perawat, dokter menangani pasien, bisa nggak tidak terlibat dengan Allah? Kan begitu. Jadi itu kan universal. Kon sing nandur sing nyukulno Gusti Allah. Lah ngono. Kon sing nuruni bojomu Gusti Allah sing ngetengno. Lah ngono. Kon iso metengi bojomu lah gak iso. Kon lah enak tok ae dulu. Iya. Engko meteng gak meteng lah Allah, kan begitu. Saya kira kita harus ingat itu terus menerus. Demikian juga rumah sakit. Maka saya senang di Indonesia ini apa yang di barat tidak bersambung di sini bersambung, Pak. Aku senengnya di kuno. Mulanya Indonesia gak mate-mate, dia pakno gak mate-mate, tetap hebat. Karena apa? Ulang tahun rumah sakit ya sangat religius. Ulang tahun Kodim nganggo selawat. Lah wis. Jadi ulang tahun Satuan 403 di Jogja Pak TNI yang di daerah Kentungan itu ono lomba hadro. Ya apa itu? Lomba kiro apal tentara. Itu cara kita untuk tetap memelihara kehadiran Allah dalam diri kita, kan gitu. Karena ujung-ujungnya itu bukan sukses kariermu. Puncak tujuan adalah kamu lulus ujian, kamu bertahan, kamu istiqomah, kamu tetap gak ngersula karo Gusti Allah, kamu tetap husnudon, kamu tetap beriman. Itu ujungnya. Karena kita adalah makhluk rohani yang akan mentransformasi diri kita untuk hidup di dalam rentang keabadian yang sangat panjang. Dan kita harus siap untuk itu. Nah untuk itu saya ingin rek, gak dawa-dawa engko apa jenenge? Engko dadi ceramah, iki gak dadi ceramah ya.
Saiki satu nomor lagi Pak, ini kita sampai setengah 12 Pak ternyata Pak di JTV ya. Kita ucapkan halo dan kepada semua pemirsa JTV malam hari ini. Salam dari Gus Ipul, salam dari Pak Joko. Soto apa rek marek? Bendul merisi 30 soto Blangkon. Tapi beliau sangat concern dan sangat sayang kepada kepada teman-teman yang dari standar normal kita sebut kurang mampu. Dulu disebut cacat bahkan. Itu tidak cacat, tidak cacat. Tikus saune iku gak cilik rek. Gak kok nek gajah iku gede, gajah ya saune iku. Tikus ya saune iku, ngono rek. Enakan dilegi karo asin. Ya gak ya asin yang ngono iku, legi yang ngono iku, hidup tuh kayak gitu. Sing garai awakmu stres iku mergo kon iku legi tapi kepengin asin. Ya ta mboten? Iku sing garai stres. Kon duwe 100.000, kon ngomong mek 100.000 mergo ngadegmu ndek 500.000. Betul enggak? Posisimu di 500.000, maka ketika kamu punya 100.000 kamu bilang mek. Padha karo arek-arek iki prinsip pembelajaran itu mek lampu kuning perapatan dalan lho Pak Narendra. Itulah, disitulah manusia itu berperadaban atau tidak. Nek lampu kuning itu arek-arek kita kon Gus, nek lampu kuning di perempatan iku jek ta wis ala dapurmu. Masih atau sudah? Kalau sudah kuning berarti stop. Sudah kuning iki, terus peringatan aja diterus monggo iso tabrakan. Tapi kalau umumnya kan bersikap masih kuning, mumpung jek kuning ayo genjot kan itu. Itu kan di birokrasi ada gituannya Pak. Dalam diplomasi politik ada gituannya. Kalau kita salah manajemen, masih jadi wes jadi masih, kita akan menjadi negara dan masyarakat atau bangsa yang juga nanti salah arah. Harus tepat, harus punya presisi.